Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khairi jami'an. Ismi Nafi Fauziyah, ana min qismi ta'limul lughatul arabiyyah min Jami'ati Syekh Nurjati Al-Islamiyah Cirebon. Thayyib, fi hadzal yaum uridu an asyrah lakum jami'an ma yata'allaqu fil fasli asyarah ad-darsul rabi bil maudu'i al-hayatul yaumiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan pembelajaran apa aja sih yang akan dipelajari di tema ini, tema al-hayawatul yaumiyah. Al-hayawatul yaumiyah ini adalah kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari ini kita akan membahas kegiatan yang dilakukan di kehidupan sehari-hari, tentang waktunya kapan saja atau waktunya pada jam berapa, kemudian ada ibadah pada kegiatan sehari-hari. Nah, kompetensi dasar yang diambil pada materi atau tema ini itu ada kompetensi 3.7, 4.7, 3.8, dan 4.8. Nah, 3.7 ini berisikan dengan memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan tema al-hayatul yaumiyah. Dan 4.8 ini isinya mendemonstrasikan tindak tutur yang melibatkan tindak tutur, mengucapkan selamat dan meresponnya dengan memperhatikan bentuk, makna, dan susunan gramatikalnya yang benar. Kemudian ada 4.8. Sebelumnya ke 3.8 dulu. 3.8 ini isinya menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang bertemakan dengan tema al-hayatul yaumiyah, yang di dalamnya itu ada tentang anasyitul yaumiyah, as-sa'ah, sama al-ibadatul yaumiyah. Kemudian di 4.8 itu isinya menilai hasil dari gagasan teks yang tadi dicari. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan dan kemudian menggambarkan teks yang bertemakan dengan tema al-hayatul yaumiyah. Kemudian peserta didik dapat mengucapkan ulang kosakata atau kalimat yang terdapat pada tema al-hayatul yaumiyah. Kemudian peserta didik dapat menemukan teks atau gagasan fakta yang bertemakan dengan tema al-hayawatul yaumiyah, dan kemudian masih banyak tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan pada pembelajaran yang pertama adalah al-istima'. Nah, di sini pembelajaran istima' ini biasanya guru memperdengarkan audio kepada siswanya, yang audionya itu berisikan dengan kosakata yang ada pada tema al-hayawatul yaumiyah. Nah, kosakatanya itu ada yanamu, ada yadhabu, ada yagasilu, ada yastaikidu, ada yaknusu, ada aswabah, ada alfaj, ada mubakiron, ada mutaakhiron, serta masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian biasanya di pembelajaran istima' ini guru menyuruh siswa untuk mengulangi apa yang sudah diperdengarkan tadi. Kemudian siswanya menyebutkan kosakata yang sudah diperdengarkan tadi. Nah, baik, kemudian sekarang ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang maharotul kalam atau pembelajaran berbicara. Di pembelajaran berbicara ini tujuannya supaya peserta didik mampu memahami teks yang dipraktekkan atau yang ada pada pembelajaran kalam ini. Nah, contoh maharatul kalam di sini adalah percakapan antara Thohir dengan Thorik. Thorik, assalamualaikum. Thohir, waalaikumsalam. Thorik, madza taf'al? Thohir, ana ara'ul mahasil. Thorik, masya Allah, anta mujtahid jiddan. Thorik, masa tastaikidu? Thohir, astaikidu mubakiron. Astaikidu sobahan mubakiron.
Torik, aina tusallil fajri? Tohir, usallil fajri fil masjid. Torik, hal tanamu ba'da sholah? Tohir, la anamu ba'da sholah. Torik, madza taf'al ba'da sholah? Tohir, ba'da sholah akra'ul Qur'an. Torik, wa mata tadhabu ilal madrasah? Tohir, adhabu fi sa'atis sadisa wa nisfi. Wa anta? Torik, adhabu fi sa'atis sadisa wa nisfi aidon. Torik, hal tadhabu bis sayyarah? Tohir, la adhabu bil hafilah. Nah, contoh untuk percakapan di pembelajaran kalam ini seperti yang tadi, yaitu percakapan antara Torik dengan Tohir yang menanyakan tentang kapan dia bangun tidur, kapan dia berangkat ke sekolah, dan apa yang dia lakukan pada saat itu. Nah, kemudian ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada maharatul qiraah, yaitu tujuan di pembelajaran maharatul qiraah ini agar atau supaya peserta didiknya bisa membaca teks yang bertemakan dengan al-hayawatul yaumiyah ini dengan baik dan benar, dengan struktur gramatikal yang benar, nada baca yang tepat, dan makhraj atau dan makhrajnya yang benar juga. Nah, kemudian yang keempat ada maharatul kitabah. Di maharatul kitabah ini peserta didiknya diperintahkan untuk menyempurnakan kalimat atau kosakata yang acak menjadi kalimat yang sempurna. Nah, kalimatnya itu tentunya bertemakan dengan tema al-hayawatul yaumiyah. Di sini tujuannya agar guru mengetahui seberapa pahamnya siswa-siswi ini dengan tema di pembelajaran kali ini. Di pembahasan yang terakhir ini ada pembahasan at-tarokib. Di sini itu tarokibnya ada muzakkar muannas. Nah, contohnya itu muzakkar muannas itu, kalau muzakkar itu untuk laki-laki dan muannas itu untuk perempuan. Contoh mudzakarnya itu seperti yafhasu tabibul marid. Tabibul marid. Nah, itu kan tidak pakai tak marbutoh ya. Nah, sedangkan kalau di muannas atau perempuannya itu menggunakan tak marbutoh. Contohnya seperti taktubul kalimatul muqalamati fil jaridati. Nah, itu di akhir jaridatinya ada tak marbutohnya. Nah, mungkin sekian pemaparan saya di pembahasan kali ini dengan tema al-hayawatul yaumiyah. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.